بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخواني في الله وأخواتي في الدين rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pelajaran kita di dalam mengkaji dan mempelajari kitab Mukhtasar Kitabil Ilmi, risalah sederhana yang saya ringkas dari Kitabul Ilmi, buah karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Faqihuz Zaman Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahmatullahi ta'ala alaihi rahmatan wasi'ah. Kita masih melanjutkan pembahasan dari pasal yang kedua, bab yang keempat, seputar faidah-faidah di dalam dunia ilmu. Dan kita masuk poin yang kelima dari faidah yang pertama, tentang perkara-perkara yang hendaknya diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu tatkala dia berusaha mempelajari suatu disiplin ilmu. Kita sebutkan 4 poin di pertemuan yang lalu. Di antara hal-hal yang semestinya diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu tatkala dia berusaha untuk mempelajari disiplin ilmu tertentu. Yang pertama, berusaha untuk menghafalkan matan-matan yang ringkas dari disiplin ilmu yang dia pelajari. Yang kedua, berusaha untuk mensyarahkan matan tersebut, memahami matan tersebut di hadapan seorang syekh, seorang guru yang mutqin, yang memiliki kafaah ilmiah yang baik. Yang ketiga, tidak menyibukkan diri dengan buku-buku yang panjang lebar sifatnya di awal-awal dia menuntut ilmu.
fokus dengan matan-matan yang ringkas, ya, dia fahami, dia syarahkan di hadapan seorang guru, ya, tidak menyibukkan diri dengan buku-buku yang mutawwalat, yang panjang lebar. Yang keempat, tidak berpindah dari satu matan ke matan yang lain, dari satu kitab ke kitab yang lain, kecuali tatkala dia sudah memahami dengan baik kitab tersebut, maka baru boleh pindah ke kitab yang lainnya. Kita masuk poin yang kelima, iqtinasul fawaid wad dhawabit al-ilmiyah. Silakan, siapa yang baca? Bismillah. Ya, ambil. Fadhil, khud. Sebentar. Bismillah. Khamisan, iktinasu qawaidi wa dawabiti ilmiyah. Fahunaka qawaidu la takadu tatrahu ala dhihni aw yanduru dhikruha wa ta'arrudu laha aw takunu mustajaddatan tahtaju ila bayanil hukmi fiha wa hadhihi falyaqtanisha وليقيدها بالكتابة ولا يقول هذه معلومة عندي ولا حاجة أن أقيدها لأنها سرعان ما تنسى وكم من فائدة تمر بالإنسان ويقول هذه سهلة ما تحتاج إلى قيد ثم بعد فترة وجيزة يتذكرها ولا يجدها فليحرص على اقتناس فوائد التي يندر وقوعها أو يتجدد وقوعها ومن أحسن ما ألف في هذا موضوع كتاب العلامة ابن القيم رحمه الله بدائع فوائد فقد جمع فيه من بدائع علوم ما لا تكاد تجده في كتاب آخر فهو جامع في كل فن كلما قرأ على باله مسألة أو سمع فائدة قيدها ولهذا نجد فيه من علم عقائد والفقه والحديث والتفسير والنحو والبلاغة وغيرها وأيضا فليحرص على اهتمام بالضوابط ومن ضوابط ما يذكره علماء تعليلا لأحكام فإن كل تعليلة لأحكام الفقهية تعتبر ضوابط لأنها تبنى عليها الأحكام فهذه فليحتفظ بها إذ أن العلم له ضابط فكل ضابط يدخل تحته جزئيات كثيرة فمثلا إذا شك في طهارة ماء أو نجاسة فإنه يبني
fa innahu yabni 'alal yaqin wa hadhihi illatu tu'tabaru hukman wa tu'tabaru dhabitan. Aidan yu'allalu bi anna yu'allilu bi anna al-asla baqa'u ma kana ala ma kana fa idza sakka fi najasati tahirin fa huwa tahir aw fi taharatin najisin fa huwa najis li anna al-asla baqa'u ma kana ala ma kana wa idza harasa talibul ilmi wa dawwana kulla ma marra alayhi min hadhihi at-ta'dilah wa harraraha wa dabataha thumma hawala bil mustaqbali an yabni 'alaiha masaila juz'iyatan lakana fi hadha fa'idatun kabiratun lahu wa li ghairi. Terus sadisan jamun nafsil lil talab fala yusattituha yaminan wa yasaran ijma'an nafsa ala talabi ma dumta muqtani'an bi anna hadha manhajuka wa sabiluka wa aidan ijma' nafsaka ala taraqi fihi la tabqa sakinan fakir fima wasala ilaihi ilmuka min masaili wa dalail hatta taraqa syai'an fa syai'an wasta'in biman tasifu bihi min zumalaika wa ikhwanika fima idza ihtajatil mas'alatu ila isti'anati wa la tastahi an taqula ya fulan sa'idi ala tahqiq hadhihi mas'alati bi muraja'atil kutub. Al-haya'u la yanalu ilma bihi ahadun wa la yanalu ilma mustahin wa la mustakbir. Taib, naam, cukup. Jazakallahu khairan. Taib, ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azakumullah. Poin yang kelima, di antara perkara yang hendaknya diperhatikan oleh seorang talibul ilmi tatkala dia berusaha mempelajari disiplin ilmu tertentu adalah iqtinasul fawaid wa dhawabit al-ilmiyah, berusaha untuk mencatat faidah-faidah, ya, dan juga kaidah-kaidah ilmiah. Kita berusaha mencatat, ya, faidah-faidah yang kita dapatkan dan juga berusaha untuk mencatat kaidah-kaidah ilmu. Ini poin yang sangat penting. Fahunaka fawaid la takadu tatra'u 'ala dhihn. Ya, di sana terkadang ada banyak faidah yang hampir-hampir tidak terlintas dalam benak seseorang. Ya, maka tatkala kita di tengah pelajaran kita mendapatkan satu faidah, maka hendaknya kita menulis faidah tersebut. Jangan dibiarkan berlalu begitu saja. Jadi catat faidahnya. Au yanduru dzikruha wa ta'arrudhu laha, atau ada faidah-faidah yang mungkin jarang disebutkan, ya, jarang disebutkan dalam majelis-majelis ilmu, maka hendaknya kita catat faidah tersebut.
au takunu mustajaddatan tahtaju ila bayanil hukmi fiha, atau faidah yang kita dapatkan seputar masalah kontemporer, ya, yang kita belum tahu hukumnya dan kita ingin tahu penjelasan hukumnya. Ya, ada masalah-masalah kontemporer, masalah-masalah baru, ya, yang sebelumnya kita belum tahu hukumnya. Ya, kemudian dijelaskan dalam satu majelis ilmu, dijelaskan hukumnya. Fahadhihi falyaqtanisha. Maka faidah-faidah semacam ini hendaknya yakni dimaksimalkan, hendaknya dicatat. Wal yuqayyidha bil kitabah, ya diikat dengan cara menulisnya. Wala yaqulu hadhihi ma'lumatun indi wala hajata an uqayyidaha. Ya, dan jangan kita meremehkan masalah tulisan. Jangan meremehkan yakni masalah menulis faidah. Ya, jangan kita mengatakan ya perkara-perkara semacam ini sudah maklum, sudah saya ketahui. Ya, sudah saya hafal. Saya memang enggak perlu nulis. Cukup sekali dengar langsung hafal. Ya, jangan. Li'annaha sar'ana ma tunsa. Karena faidah-faidah tersebut kalau seandainya tidak kita catat, yang ada apa jamaah? Yang ada gampang lupa. Ya, gampang lupa. Ya. Karena memang itu ilmu ya manusia. Itu ilmu manusia. Kata para ulama, ilmu manusia itu di antara dua perkara. Ya, ilmu yang kita miliki itu di antara dua perkara. Ya. Ilmul insani bainal jahli wan nisyan. Ilmul insan bainal jahli wan nisyan. Yang namanya ilmu manusia itu di antara kebodohan dan sifat lupa. Ya. Sebelum kita tahu, ya kita nggak tahu, kita bodoh. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an." Dialah Allah yang mengeluarkan kalian dari rahim-rahim ibu kalian dalam kondisi apa jamaah? Dalam kondisi tidak mengetahui segala sesuatu. Ya, kita nggak tahu apa-apa. Ya, kita nggak tahu apa-apa. Makanya Allah perintahkan kita belajar. Allah perintahkan kita untuk talabul ilmi, menuntut ilmu dalam rangka mengangkat kebodohan yang ada pada diri kita. Karena hukum asal manusia adalah al-jahl, ketidaktahuan. Kemudian dia belajar, dia menjadi tahu. Ya. Kalaupun dia sudah tahu, terkadang seringkali ilmu yang kita miliki ya hilang karena faktor apa? Faktor lupa. Ya. Oleh karena belum berlalu ya jangka waktu yang lama sudah hilang dari ingatannya. Ya, kalau kita nulis insya Allah masih bisa kita rujuk kepada tulisan-tulisan kita. Ya, namun tatkala kita tidak mencatat faidah-faidah ilmu tersebut, maka tidak bisa kita dapatkan kembali ya faidah yang terlintas di dalam benak kita.
Maka mencatat faedah ilmu itu sangat penting bagi seorang penuntut ilmu. Oleh karenanya seorang talibul ilmi, ya, tatkala datang ke majelis ilmu hendaknya bawa bekal. Ya. Jangan tangan kosong. Ya, tatkala kita datang ke majelis ilmu hendaknya kita datang membawa bekal. Ya, minimal bekal kita adalah buku, catatan dan pena untuk mencatat faidah-faidah ilmu. Ya. Jangan hanya mengandalkan kekuatan hafalan kita. Karena seringkali hafalan kita, ya, yakni enggak kuat. Ya. Jangankan nunggu 1 pekan, baru keluar masjid, keluar pintu masjid sudah lupa apa yang dibahas. Ya. Sudah lupa apa faedah-faedah yang kita dapatkan. Ya, namun tatkala seorang talibul ilmi dia datang ke majelis ilmu membawa, ya, buku, membawa pena, dia catat faedah-faedah ilmu, kalaupun dia keluar lupa masih bisa dia baca ulang. Ya, masih bisa dia yakni kembali memurajah apa yang dia dapatkan dari majelis ilmu tersebut. Falyahris ala iqtinasil fawaid allati yanduru wuqu'uha aw yatajaddadu wuqu'uha. Maka hendaknya bersungguh-sungguh di dalam mencatat faidah-faidah ilmu, ya, yang jarang terlintas dalam benak-benak kita. Dicatat faidah tersebut. Wa min ahsani ma ullifa fi hadzal mawdu' Kitabul 'Allamah Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala Bada'i'ul Fawaid. Dan di antara tulisan yang sangat bagus di dalam masalah ini, ya, ini dalam masalah faidah-faidah ilmu, di antara tulisan yang paling bagus adalah karya al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala Muhammad bin Abi Bakar yang berjudul Bada'i'ul Fawaid. Bada'i' al-Fawaid. Ini salah satu tulisan al-Imam Ibnu Al-Qayyim. Ya, karena beliau punya banyak tulisan. Ya, punya banyak tulisan. Ada Miftahu Daris Sa'adah, ada I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Ya. Ada yakni Rawdatul Muhibbin. Ya, ada Ighathatul Lahfan dan kitab-kitab yang lain. Ya. Maka di antara kitab yang sangat bagus yang berbicara tentang faidah-faidah ilmu adalah kitab Bada'i'ul Fawaid karya al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala. Faqad jama'a fihi min bada'i'il ulum, di mana al-Imam mengumpulkan, yang merangkum di dalam kitabnya Bada'i' al-Fawaid itu banyak yakni disiplin ilmu. Ya, faidah-faidah yang beliau dapatkan dari berbagai macam disiplin ilmu. Ya. Ma la takadu tajiduhu fi kitabin akhar. Yang mana faidah-faidah tersebut, faidah-faidah yang ada di dalam kitab Bada'i'ul Fawaid, hampir-hampir tidak kita dapatkan dalam kitab yang lain, kecuali dalam kitab Ibnu Qayyim Bada'i' al-Fawaid. Fahuwa jami'un fi kulli fannin. Maka kitab tersebut yakni mencakup semua atau mencakup ya banyak disiplin ilmu. Kullama tara'a ala balihi mas'alatun aw sami'a faidatan qayyadaha. Bagaimana cara al-Imam Ibnu Qayyim mengumpulkan faidah-faidah ilmu dalam kitabnya Bada'i'ul Fawaid. Ya, sehingga tersusun kitab tersebut. Kata penulis, ya, setiap kali terlintas dalam benak beliau satu permasalahan, maka beliau catat, beliau tulis. Ya, tatkala terlintas dalam beliau satu permasalahan, ya, maka beliau tulis, ya, beliau catat. Ya, terus seperti itu. Atau tatkala beliau mendengar satu faidah, maka beliau catat. Ya. Terus, ya, tatkala dengar satu faedah dicatat, maka terkumpullah dalam satu kitab, ya,
kemudian jadilah kitab Bada'i' al-Fawaid karya al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Walihada najid fihi min ilmi al-aqaid wal fiqh wal hadith wat tafsir wan nahwi wal balaghah wa ghairiha. Oleh karenanya kita dapatkan dalam kitab tersebut ya ada faidah-faidah yang berkaitan dengan ilmu akidah, tentang masalah akidah, tentang masalah iman, tentang masalah tauhid, ada dalam kitab Bada'i' al-Fawaid. Demikian pula masalah-masalah fiqhiyah, amaliyah, ya, ada dalam kitab Bada'i' al-Fawaid. Demikian pula masalah-masalah hadis, masalah-masalah tafsir, masalah-masalah nahwu, balaghah dan yang lainnya kita dapatkan ada dalam kitab Bada'i' al-Fawaid. Kenapa? Karena tatkala Al-Imam Ibnu Qayyim terlintas dalam benak beliau satu permasalahan, langsung beliau catat, beliau tulis. Ya. Atau tatkala Al-Imam mendengarkan satu faidah ya yang menarik yang belum beliau dapatkan, maka beliau catat pada kitab tersebut. Ya, sehingga terkumpullah ya faidah-faidah ilmu yang sangat banyak ya, dan jadilah kitab Bada'i' al-Fawaid. Ya, Bada'i' al-Fawaid. Itu cara al-Imam Ibnul Qayyim yang mengumpulkan faidah-faidah ilmu. Wa aidan falyahris 'ala al-ihtimam bid-dhawabit. Demikian juga kata penulis, hendaknya seorang penuntut ilmu juga yakni memiliki perhatian terhadap masalah kaidah. Dhawabit yakni qawaid. Ya, dhawabit yakni maknanya qawaid. Karena dhabit itu jamak dari kata dhabit. Ya, di antara makna dhabit adalah kaidah, al-qaidah. Maka hendaknya seorang penuntut ilmu ya punya yakni ihtimam, punya perhatian terhadap kaidah-kaidah ilmu. Wa minadh dhawabit, dan di antara bentuk dhawabit atau kaidah ilmu ma yadhkuruhu ulama ta'lilan lil ahkam. Ya, contoh di antara contoh kaidah adalah apa yang disebutkan oleh para ulama berupa illah hukum. Ya, illat hukum tertentu. Ya. Fa inna kulla ta'lilati lil ahkamil fiqhiyyati tu'tabaru dhawabit. Karena setiap ta'lil, ya setiap illat dari hukum-hukum fikih itu dianggap sebagai kaidah. Ya. Setiap illat dalam hukum-hukum fikih itu ya bisa menjadi kaidah. Ya, bisa menjadi kaidah. Li'annaha tubna 'alaiha al-ahkam. Yang mana di atas kaidah tersebut dibangunlah hukum-hukum syar'i. Maka tatkala seorang talibul ilmi dia faham satu kaidah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dia bisa faham banyak permasalahan. Ya, karena yang namanya masalah-masalah ya itu cabang dari apa? Dari kaidah. Ya, yang namanya masail itu furu' dari kaidah. Maka tatkala seorang talibul ilmi dia faham banyak kaidah, insyaallah dia banyak faham permasalahan. Ya, banyak faham permasalahan. Karena masalah-masalah juz'iyah, ya masalah-masalah parsial itu dibangun di atas kaidah. Dibangun di atas kaidah. Fahadhihi falyahtafidha. Ya, maka kaidah-kaidah semacam ini ya illat hukum, ya ini sebab-sebab kenapa hukum itu seperti ini seperti itu, hendaknya kita fahami, hendaknya kita hafalkan. Ya, karena illat hukum, sebab-sebab hukum itu ya menjadi kaidah bagi seorang talibul ilmi. Idh annal ilma lahu dhabit. Ya, karena ilmu itu punya dhabit, punya kaidah. Ilmu apapun yang kita pelajari
maka ia memiliki kaidah, memiliki dhabit. Fakullu dhabitin yadkhulu tahtahu juz'iyatun katsiratun. Dan setiap dhabit, setiap kaidah, ya, masuk kepadanya banyak, yakni permasalahan-permasalahan juz'iyah. Ya, setiap kaidah itu punya banyak permasalahan-permasalahan juz'iyah. Maka tatkala kita menguasai ya kaidahnya, insyaallah taala mudah bagi kita untuk menguasai masalah-masalah juz'iyah tersebut. Ya, masalah-masalah parsial tersebut yang merupakan cabang atau furu' dari kaidah yang kita fahami. Contoh, ya, contoh penerapan kaidah. Contoh penerapan kaidah. Kata penulis, famathalan, contoh, idza syakka fi taharati ma'in aw najasatihi fa innahu yabni 'alal yaqin. Ya, tatkala seseorang syak, tatkala seseorang ragu, ya, akan suci atau najisnya air. Ya, kita ragu, air ini suci atau najis. Ya, terkadang kita ragu, ya, air ini suci atau najis. Yang mana air tatkala dia suci atau najis, maka masing-masing punya konsekuensi. Ya, ada konsekuensinya antara air itu najis atau suci. Ya. Kalau seandainya air itu suci, ya, maka tatkala yakni nempel ke jasad kita, ya, maka tidak menyebabkan jasad kita najis. Ya. Namun kalau seandainya air tersebut najis, ya, maka secara otomatis air tersebut membuat jasad kita mutanajis, terkena najis. Ya. Dan air yang najis secara otomatis tidak bisa digunakan untuk apa? Untuk bersuci. Ya. Air yang najis secara otomatis tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ya. Adapun air yang suci bisa apa tidak untuk bersuci? Air yang suci bisa digunakan untuk taharah atau tidak? Bisa dipakai untuk bersuci? Bisa atau tidak? Siapa yang bilang belum tentu? Kenapa belum tentu? Syarat apa? Apa syarat turunannya? Jumlah airnya terus mungkin banyaknya airnya Baik. Nah, yakni air yang najis maka secara otomatis tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ya. Sedangkan air yang suci, ya, yakni bisa digunakan untuk bersuci dengan catatan dia punya sifat tahuriyah. Ya. Karena tidak setiap air yang suci itu boleh digunakan untuk bersuci. Ya, kecuali tatkala dia punya sifat tahuriyah. Ya. Karena air yang suci itu ada dua macam. Ada air yang tahur, ada air yang tahir. Ya, air yang suci ada dua macam. Ima dia adalah air yang tahur, imma dia air yang tahir. Ya. Apa bedanya antara tahur sama tahir, jamaah?
Apa bedanya antara tahur sama tahir? Ya. Tahur yakni air tersebut punya sifat apa? Tahuriyah, yakni dia suci dan mensucikan. Itu namanya tahur. Itu namanya tahur. Ya, sedangkan tahir dia sebatas suci namun tidak mensucikan. Ya. Maka untuk bersuci kita butuh air apa? Air tahur. Ya, yang punya sifat tahuriyah, yang dia suci secara zat dan dia bisa mensucikan. Apa contohnya air tahur? Air hujan, ya, air salju, air sungai, ya, air sumur, ya, mata air, air laut. Ya. Ini namanya air yang tahur. Ya. Namun tidak setiap air yang suci itu bisa mensucikan, karena ada air suci yang apa? Dia hanya bersifat tahir. Ya. Seperti apa contohnya? Ya. Air kopi, air teh, ya, air kelapa, ya, air sirup. Ya. Suci apa enggak? Suci. Ya, kopi suci. Ya, teh suci. Tapi nggak bisa kita apa? Buat bersuci. Ya, antum sekaya apapun, saya mah wudunya pakai kopi aja. Ya. Duit saya banyak. Ya, saya wudunya pakai air apa? Air kopi. Jadi dia punya toren, ya. Dia seduh kopi di situ. Iya, karena duitnya banyak. Ya, kalau orang lain pakai air biasa, pakai air tanah, dia apa? Wudunya pakai air kopi. Kita katakan nggak suci. Apa nggak mensucikan? Ya, kalau antum ya bikin ya, stok kopi di toren nggak ada masalah buat minum. Ya, tapi kalau buat wudu nggak bisa. Ya, atau antum mandi janabah pakai apa? Pakai air kopi. Ya, kita katakan nggak bisa. Ya, karena yang namanya wudu, yang namanya ini taharah, mandi janabah butuh air yang sifatnya tahur, bukan tahir. Ya, butuh air yang sifatnya apa? Sifatnya tahur, ya, suci dan mensucikan. Ya. Maka tatkala seseorang dia syak, ya, kita kembali ke contoh di kitab. Kalau seseorang syak akan suci atau najisnya suatu air, apa yang kita lakukan? Tatkala kita syak nih, ya, kita lewat, ya, setelah hujan kita lewat kubangan, ya, ada kubangan air, ya, kemudian kubangan air tersebut ini mengenai tubuh kita atau mengenai pakaian kita. Ya, kita syak ini air najis apa tidak. Ya, kalau air itu najis secara otomatis nggak boleh kita sholat dengan pakaian yang terkena najis. Ya, apa yang kita lakukan? Ya, baik. Kata penulis, fa innahu yabni 'alal yaqin. Maka dia membangun di atas keyakinan. Dalam menghukumi sesuatu itu dibangun di atas yakin. Ya. Fa hadhihi al-'illatu tu'tabaru hukman wa tu'tabaru dhabitan. Maka illah semacam ini disebut dengan dhabit, ya, atau kaidah. Ya. Kalau air tersebut sumbernya dari air hujan, ya kita yakin enggak najis. Ya, meskipun airnya kotor. Ya. Kalau kita yakin apa? Yani air tersebut ya sumbernya dari air hujan, enggak ada selokan apa buat buang najis. Maka secara asal hukumnya apa? Hukumnya suci. Ya, kalaupun pakaian kita terkena air tersebut, maka enggak ada masalah. Ya, enggak najis. Kecuali air yang kita lewati, kita yakin itu apa? Tempat orang apa? Yani buang najis. Tempat orang buang air, kemudian apa? Nyiprat ke pakaian kita. Ya, maka yani kita yakin air tersebut adalah air yang najis. Ya. Adapun tatkala seseorang tidak tahu, ya, hukum asal air tersebut, ya, karena dia nggak tahu asalnya ini air apa, yakni najis atau tidak, maka dikembalikan kepada kaidah. Dan para ulama membuat kaidah
bahwasanya hukum asal dalam perkara air itu suci. Ini kaidah. Ya. Hukum asal dalam urusan air itu suci. Ya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di dalam kitabnya Manzumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah beliau berkata, wal aslu fi miyahina at-taharah wal ardi wath thiyabi wal hijarah. Ya, hukum asal dalam masalah air itu suci. Ya. Hukum asal dalam masalah air itu suci. Yani kalau kita nggak tahu, kita tiba-tiba lihat air atau kita kecipratan air dan kita nggak tahu sumbernya air itu dari najis atau nggak najis, maka hukum asal air adalah suci sampai kita tahu bahwasanya air tersebut memang najis. Ya, kalau kita nggak tahu asalnya, maka dikembalikan ke hukum asal. Air tersebut yakni suci. Sifatnya suci. Ya. Itu namanya kaidah. Aidan yu'allil bi anna al-asla baqa'u ma kana ala ma kana. Ini juga kaidah yang lain, ya. Tatkala seseorang yakni syak air itu suci atau tidak, ya, maka dikembalikan kepada kaidah al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana, ya. Secara asal sesuatu itu dikembalikan kepada hukum asalnya, ya. Sesuatu dikembalikan kepada hukum asalnya. Apa contohnya? Fa idza syakka fi najasati tahir fa huwa tahir. Kalau seseorang syak, ya, akan najisnya sesuatu yang suci, maka hukumnya apa? Hukumnya apa jamaah? Kalau seseorang syak najisnya sesuatu yang suci, hukumnya apa? Ya hukumnya suci. Kenapa? Karena asalnya dia itu suci, kemudian dia syak ini najis apa tidak? Ya, maka tatkala syaknya, ya, adalah najisnya sesuatu yang suci, berarti hukum asalnya apa? Hukum asalnya suci. Gak boleh kita hukumin najis sampai kita tahu benar, tahu pasti, sampai kita yakin bahwasannya hal tersebut memang sudah terkena najis. Ya, au fi taharati najisin fahuwa najis. Atau sebaliknya, ya, kita syak sesuatu yang najis, ya, sesuatu yang najis, ya, akan kesuciannya, ya, hukum asalnya najis, ya, kemudian kita syak ini sudah suci apa belum, maka hukum asalnya apa? Hukum asalnya najis. Apa contohnya jamaah? Apa contoh? Yani menghukumi, ya, sesuatu yang hukum asalnya suci, kemudian kita syak akan kenajisannya. Atau sebaliknya, menghukumi sesuatu yang hukum asalnya najis, kemudian kita syak akan kesuciannya. Apa contoh? Ya, contoh masalah air tadi. Ya, masalah air hukum asalnya apa? Hukum asalnya suci. Ya, kalau kita yakni syak tentang najisnya air tertentu, hukum asalnya air tersebut apa? Suci. Sampai kita yakin bahwasannya memang air tersebut terkena najis dan mempengaruhi, yakni satu dari 3 sifat air yang membuatnya najis. Ya, kalau kita nggak yakin, maka kembalikan ke hukum asal bahwasannya air tersebut sifatnya suci. Ya, sifatnya suci. Sebaliknya, ya, sebaliknya, sesuatu yakni hukum asalnya najis, hukum asalnya najis, ya, kemudian kita syak akan kesucian sesuatu yang najis tersebut, ya, maka dikembalikan kepada hukum asal sesuatu tersebut dia najis. Apa contohnya? Apa contohnya? Apa?
kulit yang dikeringkan. Baik, iya, dalam masalah yakni ad-dibagh, menyamak. Ya, menyamak. Antum punya kambing, ya punya kambing mati. Ya. Maka secara asal kulit kambing yang meninggal ya dan menjadi bangkai, hukum asalnya apa? Najis. Ya, hukum asalnya najis. Ya. Hukum asalnya najis, yakni kulit kambing yang meninggal bukan karena sembelihan syar'i, ya mungkin karena sakit atau mungkin karena ketabrak ya sampai mati, atau mungkin dia jatuh sampai meninggal dunia atau tenggelam, maka hukum asalnya kulit kambing tersebut apa? Najis. Ya karena dia berasal dari bangkai. Ya. Pertanyaannya, yakni kulit kambing bangkai tersebut boleh nggak kita manfaatkan? Boleh nggak kita manfaatkan? Hah? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Dengan catatan yakni kulit tersebut sudah melewati proses penyamakan, disamak. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala melewati ya seekor kambing yang meninggal, ya bukan karena faktor sembelihan syar'i. Ya, yakni bangkai kambing. Ya, Nabi bertanya, kenapa tidak dimanfaatkan ya kulitnya? Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, dia ini bangkai. Ya dia najis. Kata Nabi, kalau sudah apa? Kalau sudah disamak maka menjadi apa? Menjadi suci. Ya, menjadi suci. Ya. Maka tatkala seseorang dia syak akan sucinya sesuatu yang najis, kalau dia apa syak, ini kulit kambing sudah disamak apa belum? Ya. Maka hukum asalnya dia najis. Ya. Sampai dia tahu yakin bahwasannya yakni kulit tersebut sudah disamak. Ya. Kenapa? Memang dia tahu itu ini najis. Dia tahu itu najis. Nah, ini di antara contoh penerapan kaidah al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Contoh yang lain jamaah dari penerapan kaidah ini ya, agar kita semakin faham. Contoh penerapan dari kaidah al-aslu baqa'u ma kana ala ma kan. Ya, hukum asal sesuatu itu sesuai dengan asalnya. Contoh, ya seseorang yakni syak antara dia masih di atas bersuci atau batal wudunya. Ya contoh, ya saya ini masih wudu, masih punya wudu atau sudah batal wudunya. Ya. Kalau seseorang dia syak antara di atas taharah atau batal taharahnya, bagaimana kita menghukumi? Hah? Bagaimana kita menghukumi? Ya, lihat yang yakinnya mana. Yakinnya apa? Ya. Kalau yakinnya taharah, maka dihukumi dia masih suci, masih punya wudu. Tapi kalau yakinnya batal, maka ya hukumnya dia batal. Hukumnya dia batal. Contoh seseorang yakni dia berangkat ke masjid. Ya. Dan dia yakin sebelum dia keluar rumah dia sudah wudu, sudah punya wudu. Ya. Dia sudah punya wudu, kemudian keluar rumah, berangkat ke masjid. Ya untuk sholat subuh sekalian ya, yakni kajian ba'da subuh. Kemudian ya setelah selesai kajian tiba-tiba dia syak. Tadi saya batal apa tidak wudunya ya? Ya, selesai subuh tadi saya keluar angin atau tidak? Ya, dia syak. Ya. Maka dalam kasus ini kita hukumi apa? Batal apa tidak wudunya? Tidak batal wudunya. Kenapa? Karena yang yakin dia keluar dalam kondisi punya wudu. Ya kemudian batalnya wudunya itu syak sifatnya, ragu. Ya batal apa tidak ya?
kecuali tatkala dia yakin, ya, nggak syak, memang dia sudah keluar angin dan dia tahu persis, ya batal, nggak bisa main syak lagi. Ya, orang sudah apa, dia yakin sudah keluar angin, atau tetangganya apa mencium aroma, ya, dari tetangga sebelahnya, maka sudah nggak ada syak-syakan lagi, itu sudah yakin, sudah batal wudunya. Ya. Sebaliknya seseorang dia syak, punya wudu atau tidak, ya, dia yakin sudah batal wudunya, ya, kemudian dia duduk, tadi saya setelah batal ambil wudu apa tidak, ya, ini kan syak, ya, tadi setelah saya ini batal wudunya, sudah memperbaharui wudu atau tidak, ya, maka orang tersebut kita hukumi apa? Belum punya wudu, ya, dia belum punya wudu. Kenapa? Karena yang yakin dia batal, ya, adapun wudu barunya syak. Maka kaidah mengatakan al yaqinu la yazulu bisyak, sesuatu yang yakin tidak bisa dikalahkan dengan keraguan-raguan. Al aslu baqa'u makana ala makan, ya, hukum asal sesuatu dikembalikan kepada asalnya, ya, antum batal dan itu antum yakin, ya, adapun memperbaharui wudu, mengambil wudu lagi, antum syak, sudah apa belum, ya, maka antum dihukumi belum punya wudu, ya, ambil wudu lagi baru sholat. Ya, seperti itu penerapan kaidah al aslu baqa'u makana ala makan, ya, ya, antum makan, ya, di warung, kemudian syak, sudah bayar apa belum, ya? Sudah bayar apa belum, ya, tanya ke pedagang, Pak, saya udah bayar apa belum? Nggak tahu, Pak, saya lupa, ya, pembeli lupa, penjual juga apa? Lupa. Hukum asalnya apa? Hukum asalnya belum bayar. Iya, itu yang yakin. Ya, adapun sudah bayar itu syak, ya, maka bayar. Nah, itu penerapan kaidah al aslu ini baqa'u makana ala makan. Hukum asalnya kita jajan itu belum bayar, maka tatkala kita syak sudah bayar apa belum, berarti kita kembalikan ke hukum asal, ya, kita belum bayar. Nah, wallahu a'lam. Taib, fa idza harasa talibul ilmi wa dawwana kullama marra alaihi min hadhihi ta'lilat wa harraraha wa dhabataha thumma hawala fil mustaqbal an yabniya 'alaiha masail juz'iyatan lakana fi hadza faidatun kabiratun lahu wa li ghairihi. Makanya jamaah yang Allah muliakan, ya, belajar kaidah itu sangat penting. Ya, belajar kaidah ilmu itu sangat penting. Ya, secara khusus bagi seseorang memang dia memiliki kecenderungan untuk memperdalam ilmu agama, ya, maka belajar kaidah fikih, belajar kaidah usul, ya, agar ilmu kita kuat. Kata penulis, tatkala seorang talibul ilmi bersemangat mencatat setiap illat yang dia dapatkan, kemudian dia berusaha untuk, ya, menjabarkannya, kemudian di kemudian hari dia berusaha untuk membangun masalah-masalah juz'iyah di atas illat tersebut, di atas kaidah tersebut, maka niscaya dia akan mendapatkan faidah yang sangat luar biasa. Ya, tatkala kita mampu menguasai banyak kaidah, ya, maka insya Allah masalah-masalah juz'iyah, ya, dengan mudah, ya, bisa kita selesaikan. Ya, makanya kata para ulama, man hurimal usul hurimal wusul. Barang siapa yang terhalang dari memahami kaidah-kaidah usul, ya, kaidah-kaidah ilmu, maka dia tidak akan sampai pada tingkatan ilmu yang kuat. Ya, kalau kita mau ilmu kita kuat, maka belajar kaidah. Ya, karena masalah-masalah juz'iyah itu dibangun di atas kaidah-kaidah ilmu. Ya, seorang talib tidak mungkin, ya, menjadi talib yang mutamakin, yang kuat dalam keilmuannya sampai dia menguasai kaidah-kaidah ilmu. Ya. Yang terakhir,
Poin yang keenam, di antara perkara yang hendaknya diperhatikan oleh seorang talibul ilmi adalah jam'un nafsi lit-talab. Berusaha untuk memfokuskan diri ya di atas jalan ilmu. Yani kita belajar dan kita berusaha fokus. Jam'un nafs ya, yakni fokus, memfokuskan diri kita di atas jalan ilmu. Fala yushattituha yaminan wa yasaran. Ya, jangan kita cerai-beraikan fokus kita. Ya, jangan kita cerai-beraikan fokus kita. Ijma'in nafsa 'ala talab. Ya, ini berusahalah untuk fokus dalam menuntut ilmu. Berusahalah untuk fokus di atas jalan ilmu madumta muqtani'an bi anna hadza manhajuka wa sabiluka. Ya, selama Anda yakin inilah jalan terbaik yang Anda tempuh. Selama kita yakin bahwasanya jalan ilmu adalah jalan keselamatan kita, jalan kelapangan hidup kita, ya fokus di situ. Ya, ini jangan kita cerai-beraikan fokus kita tatkala kita menuntut ilmu, tatkala kita duduk di majelis-majelis ilmu. Wa aidan ijma' nafsaka 'ala taraqqi fihi la tabqa sakinan. Setelah kita berusaha istiqamah di atas jalan ilmu, setelah kita berusaha untuk fokus di atas jalan ilmu, maka langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah kita berusaha untuk mengupgrade. Nah, ini bahasa kitanya. Ya, taraqqi, yakni naik level. Ya, dalam menuntut ilmu. Jangan sampai kita stuck dalam thalabul ilmi. Gak pernah kita yakni update level kita dalam menuntut ilmu. Ya, giliran masalah goes, ya masalah sepeda, ya tiap tahun update level sepeda kita. Giliran masalah menuntut ilmu gak pernah diupdate ilmunya. Ya, maka seorang thalibul ilmi, kata penulis, hendaknya berusaha untuk ini terus ya menaikkan level ilmunya. Jangan sakin, jangan stuck. Ya, ini sekian tahun kita belajar nggak pernah naik level level ilmu yang kita miliki. Ya. Fakir fima wasala ilaihi ilmuk minal masail wad dalail hatta tataraqqa syai'an fa syai'an. Coba kita muhasabah. Ya, sekian tahun kita duduk di majelis ilmu. Ya, sudah berapa yakni hadis yang kita hafalkan? Ya. Sudah berapa ayat yang kita hafalkan? Sudah berapa kaidah yang kita hafalkan? Ya. Jangan sampai antara kita awal duduk di majelis ilmu sampai hari ini sama sekali nggak ada perubahan. Ya, nggak pernah naik level. Ya, nggak pernah ya kita berusaha menghafalkan Al-Qur'anul Karim, nggak pernah tambah hafalan Al-Qur'an kita, nggak pernah tambah hafalan hadis kita, ya, nggak pernah kita berusaha untuk menghafalkan kaidah-kaidah ilmu. Ya, akhirnya istiqamah jadi orang awam. Ya, nggak pernah naik level. Wasta'in biman tathiqu bihi min zumalaika wa ikhwanika fima idza ihtajatil mas'alatu ila isti'anatin. Dan kalau seandainya memang kita butuh pertolongan, ya butuh yakni sharing, maka cari teman-teman kita. Ya, coba kita yakni murajaah ilmu, kita mudzakarah ilmu, ya, jadi berbagi faidah-faidah ilmu. Apa yang sudah kita dapatkan dengan teman-teman kita, ya, bikin majelis mudzakarah. Ini sudah pernah saya sampaikan di majelis ini, ya, bahwasannya di antara cara yang sangat penting untuk menguatkan ilmu yang kita dapat di majelis ilmu adalah kita berusaha untuk memudzakarah ilmu, ya, yakni mengulang ilmu tersebut bersama teman-teman kita. Ya. Jangan hanya sebatas kita cukupkan di majelis ilmu, tapi kita berusaha untuk mengulang-ulang ilmu tersebut, ya, di waktu yang lain. Ya, kalau kita butuh bantuan teman kita, ya jangan gengsi,
Jangan malu. Ya, kita datangi, kita tanya sama dia, mungkin ada hal-hal yang kurang kita fahami dan teman kita faham. Ya, maka kita bisa datangi orang tersebut, kita tanya tentang hal-hal yang belum kita fahami dengan baik. Wala tastahi an taqula ya fulan sa'idni ala tahqiqi hadhihi al-mas'alati bi muraja'atil kutub. Ya, jangan kita merasa malu untuk bertanya kepada teman kita atau minta bantuan teman kita, ya fulan, ya tolong bantu saya, yakni untuk memecahkan masalah ini, ya dengan murajaah kitab-kitab tertentu. Ya, antum kan sudah mahir bahasa Arab, ya. Tolong bantu saya untuk yakni mencari masalah ini pada kitab tertentu. Ya, jangan malu. Al-haya'u la yanalu al-ilma bihi ahadun. Dengan rasa malu seseorang tidak akan dapat ilmu. Ya. Dengan rasa malu yang bukan pada tempatnya, maka seseorang tidak akan mendapatkan ilmu. Fala yanalu al-ilma mustahyin wala mustakbir. Karena tidak akan dapat ilmu orang yang pemalu dan orang yang punya sifat sombong. Ini dua karakter yang hendaknya dijauhi oleh seorang penuntut ilmu. Yang pertama, malu yang bukan pada tempatnya. Yang kedua, sifat kibar, sifat sombong. Ya, karena dua perkara tersebut ya di antara perkara yang tidak mendatangkan kebaikan bagi seorang penuntut ilmu. Ya, tatkala kita ada hal-hal yang kurang kita fahami, maka jangan malu untuk bertanya. Ya, dan jangan sombong ya di hadapan ilmu. Karena orang yang sombong ya akan dihempaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari jalan-jalan kebaikan. Ini 6 perkara ikhwani fillah jazakumullah yang hendaknya kita perhatikan ya tatkala kita berusaha untuk meniti jalan ilmu. 6 perkara yang hendaknya kita perhatikan ya tatkala kita berusaha meniti jalan ilmu. Yang pertama apa? Menghafalkan matan yang ringkas. Yang kedua, berusaha memahami matan tersebut di hadapan seorang syekh, seorang guru. Yang ketiga, ini fokus pada matan-matan ringkas terlebih dahulu, tidak menyibukkan diri dengan buku-buku yang tebal, yang panjang lebar. Yang keempat, berusaha untuk belajar secara tuntas. Ya, tidak berpindah dari satu kitab ke kitab yang lain kecuali tatkala sudah tuntas, sudah selesai. Yang kelima, berusaha mencatat faedah-faedah ilmu atau kaidah-kaidah ilmu yang kita dapatkan ya tatkala kita mempelajari disiplin ilmu tertentu. Yang terakhir, fokus ya. Fokus di atas jalan ilmu ya dan berusaha istiqamah di atas jalan ilmu ya, jangan sampai terombang-ambingkan oleh fitnah-fitnah syahwat ataupun syubhat. Ya, fokuskan diri kita di atas jalan ilmu, fokus belajar, fokus mengamalkan ilmu dan fokus ya mengajarkan ilmu semampu yang bisa kita usahakan. Ya, cukup itu bagi seorang talibul ilmi. Ya, ilmu, amal, dakwah dan sabar. Ya, ini 4 perkara yang hendaknya ya kita senantiasa meningkatkan ya diri kita di atas hal-hal tersebut. Wallahu alam. Insyaallah kita lanjutkan faedah yang kedua di pertemuan yang akan datang. Baik, kurang lebihnya mohon maaf jamaah yang Allah muliakan. Untuk pagi hari ini saya izin tidak ada pertanyaan. Ya, kalau ada pertanyaan bisa dicatat dan ditanyakan di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.